Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islami Twinda buat jamaah yang ada di rumah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah sudah benarkah cara kita mengajarkan sholat pada anak. Nah ini Masya Allah senang banget, kita semua harus benar-benar belajar bagaimana caranya kita mengajarkan sholat kepada anak yang benar. Karena ini semua gerakannya ini mempunyai makna dan kalau misalnya seandainya ada rukun yang kurang berarti sholatnya tidak sah. Nah ini nauzubillah. Lanjut lagi nih sekarang nih ya, masih penasaran sama yang tadi nih. Ada seorang anak yang mendapatkan hadiah karena rajin sholat. Boleh nggak ya? Kata Ustazah dulu boleh. Tapi kita lihat dulu nih tayangan yang berikut ini nih. Aiza dapat apa ini? Hadiah. Karena Aiza rajin apa? Iya, ini dia. Tapi ini emang kayaknya kita juga ngasih hadiahnya juga gembira banget gitu loh. Iya. Karena anak mau belajar sholat, mau sholat rajin itu bener-bener sesuatu yang apa ya, yang mahal banget buat kita. Walaupun di awalnya kita iming-imingin tadi tuh, papa nanti mau kasih hadiah kalau kamu pinter sholatnya. Tapi sebenarnya dalam Islam nih, apakah diperbolehkan cara ini untuk mengajak anak sholat? Apa nanti jadinya malah sholatnya karena hadiah? Nah itu bagaimana tuh penjelasannya? Kalau tadi dibilang boleh, teranaknya nurut hadiah Jadi mulu. hadiah mulu ya. Iya, bagaimana tuh Ustazah Lulu? Iya, terima kasih Kak Fadli. Jamaah. Yeay! Jamaah. Yeay! Alhamdulillah. Masya Allah, karenanya tadi lanjut yang tadi ya, ada fase yang namanya fase Ali bin Abi Thalib dan juga fase Ibnu Sina. La'ib wala daka sab'an wa adib husab'an wa sahib husab'an. Kalau untuk Ibnu Sina, sab'un amir, sab'un asir, sab'un wazir. Artinya apa? 0 sampai 7 didik anak dengan bermain. Ya. Jadi anak-anak bermain, nah itulah masa belajar mereka. 0 sampai 7. 7 sampai 14, disinilah yang dikatakan masa disiplin. Anak sudah mulai tahu yang baik mana, yang buruk mana. Nah untuk reward ini, yuk sama-sama kita pahami anak seperti apa. Oh ini untuk anak-anak usia 0 sampai 7 memang masa mereka bermain. Cukup dengan bahasa hebat nah, pinter nah gitu kan. Untuk anak usia 7 sampai 14 tahun kita tahu dulu di sini anak memang sudah mengenal reward dan punishment. Sudah ada nak, kalau misalnya nanti kamu menghafal ya 1 hari 1 ayat ya Masya Allah. Nanti mama beliin buku baru, pensil yang baru, penghapus yang baru. Nah kemudian juga ada syaratnya. Untuk reward ini harus ada nilai kemanfaatannya. Yang pertama penghargaan diri. Ya, maksudnya apa? Bisa dengan pelukan, bisa dengan kasih sayang. Bagaimana Rasulullah senantiasa mengajarkan untuk senantiasa menyayangi anak-anak. Tatapan pandangan Rasulullah ini sejajar ketika bicara dengan anak-anak. Kemudian Nabi Masya Allah nggak sungkan untuk mencium, memeluk. Ini merupakan reward. Ya, ayo kita kasih jempol, kamu hebat, Masya Allah. Kasih senyuman, kasih tepuk tangan. Pertama penghargaan diri. Yang kedua bisa terkait dengan fisik mereka. Artinya apa? Untuk belajar motorik kasar dan motorik halus. Ya, motorik kasar tuh kayak berlari, kemudian merangkak. Motorik halus dia belajar untuk menggunting hari ini. Nah, nanti kalau misalnya kamu sholat, nanti kita akan bikin lipat ya. Kita mau menggambar, mewarnai. Iya ma gitu. Jadi mereka ada motivasi untuk bisa sholat. Kemudian juga kita lihat lagi nilai kemanfaatannya tidak hanya fisik tapi wawasan mereka. Tambah dengan buku yang bisa menambah wawasan mereka. Kemudian juga akhlak tentunya. Bisa dengan reward mengajarkan akhlak dengan bercerita. Masya Allah, udah sholat nanti kita mau cerita ya tentang bagaimana Rasulullah sholat, bagaimana sahabat sholat, bagaimana pengaruhnya sholat terhadap akhlak mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu reward. Yang disayangkan ketika reward itu terlalu besar, mahal, mewah, ini yang tidak boleh. Sehingga anak nantinya mohon maaf bisa mengharapkan rewardnya kebanding memahami tentang tujuan sholat itu. Betul. Kita ajarin kan bisa anak-anak, yuk nah kita belajar tepuk kudu simple. Tepuk kudu, baca bismillah sambil tepuk tangan gitu kan. Sambil cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Tak lupa basuh kaki lalu doa-doa gitu. Terus juga Ini ajarin mantan anak. guru TK kayaknya ini paham Emang banget. ada guru TK Oh gitu ya Allah, Jadi biasa benar, manasik haji makanya. gitu ya. Nah kemudian jangan lupa juga sholat gitu kan. Sholat subuh berapa rakaat. Ada namanya ungkapan-ungkapan sederhana anak sehingga bisa masuk nyanyian kemudian juga dengan kisah ya. Karena memang Rasulullah pun juga seperti itu. Rasulullah sering sekali memberikan reward. Tidak terlalu mahal, tidak terlalu membebankan. Tapi anak di sana masuk dalam hati sehingga mengatakan bahwa oh iya Allah maha baik ya. Allah maha penyayang. Jangan sampai
ancaman yang diarahkan kepada anak. Nauzubillah. Kamu nggak sholat nanti neraka, kamu nggak sholat penghuni neraka. Naudzubillah, justru harus diarahkan kepada yang baik. Iya, jadi kalau seandainya ngasih hadiah juga, hadiahnya juga jangan yang terlalu mahal. Betul. Ini buat orang tua yang mungkin sangat mampu ya. Iya. Jangan nanti anaknya akhirnya berharap tadi yang lebih. Yang lebih Dia dari sholatnya rewardnya. butuhnya pengen hadiah, segala macam. Hadiah itu boleh, hadiah itu nggak harus selalu berbentuk barang ya. Betul. Tapi bisa juga dengan pelukan, pujian, dan Iya. lain-lain tadi Betul. seperti apa yang disampaikan guru kita Ustazah Lulu. Nah ini bagus banget nih. Sekarang kita mau lanjut lagi nih buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Ada anak wanita umur 4 tahun yang sudah hafal bacaan dan gerakan sholat. Ini dikasih makan apa sama orang tuanya kok bisa hebat begini nih. Ini tayangannya nih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Iya ini luar biasa, tapi besok-besok orang tuanya totalitas banget. sebelum anaknya suruh sholat suruh minum dulu. Iya kasihan, tapi totalitas Tenggorokannya dia kering. ngajarin. Iya. Kalau sholat nggak boleh minum Nggak kali boleh ya. minum, Masya tenggorokannya Allah. kering banget nih. Nih Bib, mau lanjut lagi nih Bib, nanya nih Bib nih. Bicara Siap, masalah siap. tentang mendidik anak wanita, ya kan anak wanita ini belajar sholat itu baiknya di rumah. Dulu pernah nih ada kecemburuan nih, ya kan anak saya kebetulan kembar laki-laki dan perempuan. Jadi pernah saya ngalamin itu, kok adanya kembaran nih kok diajak sih papa ke masjid buat sholat Jumat, kok aku nggak diajak gitu, ngiri dia. Nah dia pengen juga sebenarnya belajar sholat itu di masjid gitu. Kadang-kadang dibeda-bedain kok sama kakaknya sama adiknya karena dia perempuan. Apalagi waktu itu cuma satu-satunya tuh perempuan. Gitu ya. Jadi pernah saya ajak juga, oh begini di masjid, jadi besok-besok enggak karena laki-laki semua gitu ya kan. Sholatnya waktu itu sholat Jumat. Bagaimana penjelasannya Zid? Habib, mohon izin. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah, alhamdulillah. Oh, Masya Allah, kalau ingat di rumah juga nih saya nih. Ya ini di rumah juga begitu juga ya Bib ya. Iya. Jadi luar biasa memang anak perempuan ini ada khususiyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang tua yang memiliki anak perempuan. Masya Allah. Bahkan sampai-sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyara bi usbu'aihi. Nabi Muhammad itu sampai-sampai beliau mengisyaratkan dengan 2 telunjuknya nih. Jadi orang yang punya anak perempuan kalau ngedidik anak perempuannya dengan baik, nanti kedudukannya seperti ini kata baginda Nabi Muhammad. Saking dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada ungkapan idza soluhatil mar'ah soluhal balad. Kalau seandainya ini perempuan jadi wanita yang soleh, insya Allah kita punya negara, kita punya kota nih aman tentram. Amin. Makanya penting untuk mendidik anak wanita ataupun anak perempuan. Nah juga pendidikan yang kita berikan kepada anak perempuan ini tentu ya kadang-kadang ada sentuhan yang berbeda. Karena Masya Allah saya sampaikan mungkin ini hikmah penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang benar gak Mas Fadli, coba kalau tolong dikoreksi, anak perempuan lebih cepat nangkep. Bener, itu bener banget. Anak laki tuh pikirannya kemana-mana soalnya. Kalau anak perempuan Masya Allah diajarin Masya Allah. bacaan cepat dia. Cepet banget. Dan juga penting juga kita untuk mengenalkan nuansa ataupun suasana yang ada. Betul. Makanya kayak Mas Fadli tadi ibaratnya buktiin gitu ke anak perempuan, Iya. ngajak beneran, ayo kita ke masjid. Pas ngelihat ke masjid, Laki iya, semua orang laki gitu. semua. Iya. Nah, dan perempuan ini biasanya cepat mengenali dengan nuansa ataupun suasana yang kita bawa di dalam lingkup pendidikan. Betul. Dan juga penting untuk mendidik anak perempuan dan meyakinkan bahwa sholat di rumah itu lebih penting bagi kaum wanita. Karena kan kaum wanita ini nggak ke masjid, sholatnya yang paling bagus adalah di rumah. Makanya anak wanita itu kita kasih tauin kayak tadi bahwa sholat di rumah itu lebih afdol. Sehingga apa? Sehingga dia terbiasa, oh ya ibadah dari rumah aja. Dan subhanallah hikmahnya di sini sangat luar biasa karena perempuan ini akan mendidik generasi yang berikutnya. Dia akan menjadi orang yang menjaga rumahnya.
dan juga dia akan menjadi orang yang kelak orang terdidik dari rumahnya, yaitu anak-anaknya kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita anak-anak yang soleh. Nah, ini juga guru-guru kita diantaranya ada memberikan amalan nih. Kalau orang pengen dapat anak perempuan juga, yaitu Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Nah, ini mudah-mudahan Allah berikan keturunan bagi kita. Kalau ngeliat anak cewek ini lucu, Masya Allah. Lucu Terhibur banget. hati kita. Mudah-mudahan kita bisa mendidik mereka dengan baik dan Amin. menjadikan mereka sebagai ummul muslimin, sebagai ibu terhadap kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan bagi Amin kita. amin ya robbal alamin. Jadi ini buat para anak-anak perempuan yang nggak usah cemburu, nggak usah jealous sama kakak sama adiknya yang sholat di masjid ya. Ternyata ini memang Allah ini punya kasih spesial buat para wanita itu lebih baik sholatnya di rumah daripada di masjid. Jadi Masya Allah, buat jamaah yang ada di rumah langsung aja yuk kita masuk nih yang udah nggak sabar pengen dijawab pertanyaannya. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, biar lebih semangat. Terima kasih banyak Mas Fadli. Silakan Ustaz Syam. Lulu dan juga Habib Abdullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta guru-guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu Indah. Masya Allah. Terima kasih untuk jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya di sosial media Islam itu Indah, baik email, Twitter, Facebook ataupun Instagram. Kami sudah memilih 2 pertanyaan yang insya Allah mewakili pertanyaan yang lainnya. Yang pertama dari hamba Allah, #Tanya Dong Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana menghadapi bapak yang kalau membangunkan sholat subuh sampai nyiram? Saya kalau dibangunin sama bapak nih, saya sampai disiram Ustadz. Saya memang agak susah sih bangun sholat subuhnya, tapi masa iya harus pakai disiram Ustadz? Dan habis nyiram tuh bapak saya nggak ada minta maafnya sama sekali. Baiknya saya harus gimana ya menyikapi sikap bapak saya ini? Yang pertama, Masya Allah, baiknya untuk hamba Allah yang telah bertanya, Masya Allah, yang pertama baiknya sujud syukur. Bersyukurlah punya bapak yang menyirami api neraka. Bapak yang menyiram api neraka, ya Allah, bayangin kalau ada bapak yang membiarkan anaknya masuk neraka. Ya Allah udah tahu susah bangunnya, kenapa protes disiram sama bapak. Banyak kok caranya Masya Allah. Bahkan suatu yang sangat romantis kata ulama kita dari sahabat. Seorang suami yang memercikkan kepada wajah istrinya untuk bangun sholat tahajud. Sholat sunnah loh, apalagi sholat wajib. Apalagi sholat subuh. Maka berterima kasihlah kepada Allah. Ya Allah bersyukurnya saya masih punya bapak yang begini. Bapaknya orang tidak peduli sama anaknya. Banyak bapak yang tidak peduli sama anaknya. Maka yang pertama yang harus dilakukan adalah bersyukur. Yang kedua, ngapain nungguin bapak minta maaf? Emang bapak salah? Bapak tidak salah ya Allah, bersyukur sekali. Jangan nungguin minta maaf, kita yang minta maaf. Bapak maafkan saya bapak ya, karena saya terlalu susah dibangunkan bangun subuh. Jadi bapak sampai susah-susah ngambil air dulu supaya saya bangun. Saya insya Allah berjanji. Tapi coba deh pak, bisa nggak kalau sehari ini besok kalau bangun saya coba jangan pakai air. Siapa tahu saya bisa bangun dengan yang lain gitu, bukan dengan airnya. Jadi itu masih bisa dibicarakan, tapi yang paling penting adalah bersyukurlah punya ayah yang mengingatkan dan sampai nyiramin untuk sholat subuh. Banyak di luar sana yang pengen punya bapak seperti bapaknya antum yang bertanya. Masya Allah, terima kasih banyak. Yang kedua, tanya dong Ustadz dari hamba Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara terbaik mengajarkan anak untuk sholat? Khususnya untuk anak yang maaf mungkin mengalami Down syndrome atau difabel. Ustadz, karena kadang mengajarkannya kan harus ekstra hati-hati dan penuh kesabaran. Mohon penjelasannya. Masya Allah, ittaqullaha mastata'tum atau ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah semaksimal mungkin. Maka dari sinilah kita ambil hikmah dari ajaran Islam yang tidak pernah mempersulit. Kata baginda Nabi, kau tidak bisa sholat berdiri maka duduklah. Kau tidak bisa sholat duduk maka berbaringlah. Kau tidak bisa sholat berbaring dengan gerakan mata. Kau tidak bisa sholat pakai gerakan hati atau dibayangkan saja. Berapa banyak kemudahan yang diberikan Islam. Termasuk yang namanya kemudahan bagi orang-orang yang mempunyai penyakit gitu. Jadi kalau misalnya susah untuk belajarnya, maka yang diberikan kewajiban adalah orang tuanya. Kan anak-anak tidak wajib sholat Ustadz. Iya, tapi orang tuanya wajib mengingatkannya.
maka dapatkan pahala dari kesabaran mendidik anak yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada hikmah. Mungkin anak kita berbeda dengan anak orang lain, tapi ternyata disitulah orang tuanya memanen pahala-pahalanya. Kenapa? Sabar dalam mendidiknya, sabar dalam mengajarkannya, sabar dalam mengikutkannya. Mungkin dari satu sisi itu kekurangannya, tapi di satu yang lain itu adalah kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Islam tidak pernah menyulitkan. Kenapa fikih itu berbeda pendapat? Misalnya Imam Hanafi, Hambali, Syafi'i itu suka berbeda pendapat. Karena begitu banyaknya contoh daripada baginda Nabi untuk memudahkan umat Islam. Jadi jangan terpengaruh, artinya tetap bersabar dan selalu mengajarkan dengan cara yang bijak dan baik. Masya Allah. Terima kasih untuk jamaah yang telah mengirimkan pertanyaan di segmen Tanya Dong Ustadz. Mudah-mudahan jawabannya bisa sedikit mencerahkan, yang menjawab belum tentu lebih baik, lebih pintar dan lebih soleh daripada yang bertanya. Jamaah, tetap di Islam itu indah karena kita ada segmen Ruqyah Syariah Mandiri Online. Nanti kami bacakan ayat-ayatnya, jamaah di rumah menyiapkan segelas air untuk diminum, ditiupkan ke airnya lalu diminum. Kita baca bersama-sama, insya Allah menjadi wasilah supaya kita terhindar daripada gangguan-gangguan, baik itu penyakit fisik ataupun penyakit psikis, insya Allah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.